raku rikaumi lebat na kue tolila pasui tak kurupai kemato mirinake panranuan kurikau uliki si karampui Oke, 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali nih sahabat budaya kembali lagi menyapa Anda di hari ini sahabat budaya. Tentunya kita hadir dalam program acara Mozaik Budaya dan menemani suasana aktivitas. Tak kalau jam seperti ini kan biasanya disibukkan dengan aktivitas. Namun bukan berarti kalau kita tidak intip-intip siaran tak melalui Facebook Pro 4 RRI Makassar atau mungkin YouTube Pro 4 RRI Makassar. Gimana kabar tak sahabat budaya, mudah-mudahan sehat walafiat. Jadi masih menemani suasana aktivitas tak bersama saya Dewi Satriani. Iya sahabat budaya, di Mozaik Budaya kali ini kita akan hadir dengan narasumber kita walaupun melalui Zoom ya. Tapi kita akan bersama-sama membahas terkait dengan potensi wisata sejarah di daerah dalam Mozaik Budaya. Ada narasumber kita yaitu dosen Prodi Manajemen Pariwisata Universitas Tamalate Makassar. Ada Pak Nurdin SST Par Empar. Langsung aja kita menyapa beliau. Assalamualaikum Pak Nurdin. Iya, assalamualaikum Pak Nurdin. Halo Pak Nurdin. Assalamualaikum Pak Nurdin, assalamualaikum. Iya, apakah Pak Nur? Gimana ini jaringannya? Ya, suara saya terdengar jelaskah di sana atau kayak gimana nih Pak Nurdin? Halo Pak Nurdin. Jaringannya mana nih?
Pak Nurdin. Iya, nampaknya ini jaringannya kurang mendukung ya sahabat budaya, tapi kita masih berusaha nih untuk berkomunikasi dengan narasumber kita di Mozaik Budaya yang akan membahas terkait dengan potensi wisata sejarah di daerah kira-kira seperti apa. Kalau berbicara tentang wisata itu sahabat budaya kalau di Sulawesi Selatan kaya dengan tempat wisata. Yang pasti mungkin Anda pernah berkunjung di salah satu tempat wisata yang ada di Sulawesi Selatan ini. Dan bagaimana dengan potensi wisata sejarah di daerah? Kita masih berusaha menghubungi untuk bersama-sama kita melalui Zoom. Pak Nurdin, hai. Iya, halo. Iya, oke. Semoga aja ini nggak putus-putus komunikasi kita, Pak Nurdin. Iya, Pak Nurdin kabarnya gimana? Halo, Pak Nurdin. Iya, nampaknya ini komunikasi kita. Pak Nurdin, komunikasi kita ini kurang mendukung nih. Jaringannya yang kayak gimana putus nyambung gitu ya. Hai Pak Nurdin. Oke, 92,5 FM Perompat RRI Makassar, dan alhamdulillah kita udah tersambung dengan narasumber kita. Ada dosen dari Universitas Tamalate Makassar, Pak Nurdin. Iya Pak Nurdin, Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Ya. Alhamdulillah akhirnya tersambung ya Pak Nurdin. Salam sejahtera buat kita semua. Iya, Pak Nurdin, mohon maaf tadi komunikasi kita kok jadi gitu terputus-putus, tidak apa-apa. Jadi yang penting tadi sekarang lewat telepon bagus Mi. Ya, oke, Pak Nurdin, kita akan membahas terkait dengan potensi wisata sejarah di daerah nih. Nah, mau tahu nih sebenarnya itu wisata sejarah itu seperti apa sih Pak Nurdin? Pak Nurdin, wisata sejarah. Ya, oke, silakan. Ya, jadi wisata sejarah sebenarnya di daerah itu memiliki potensi banyak ya. Iya, Pak Nurdin silakan dilanjut Pak Nurdin. Iya, halo. Iya, silakan dilanjut. Iya. Jadi potensi wisata di daerah sebenarnya khusus di sejarah itu yang pasti setiap daerah memiliki sejarah ya, yang namanya sejarah kan di setiap daerah itu pasti ada masa lampau yang sudah terjadi sebelumnya ya.
Sehingga saya anggap bahwa setiap daerah memiliki potensi wisata sejarah ya. Namun kita harus melakukan pemetaan di awal, apakah di satu daerah itu betul-betul memiliki sejarah yang otentik yang bisa dibuktikan dalam bentuk situs ataukah mungkin hal yang bisa dilihat secara nyata. Seperti itu. Oke. Namun kalau wisata sejarah itu contohnya kayak gimana nih Pak Nurdin? Iya, jadi wisata sejarah sih sebenarnya kalau berbicara sejarah itu pertama bisa dimulai dari bangunan ya, bangunan ataukah situs-situs yang sudah lama, yang pernah dipakai sebelumnya untuk kegunaan apa seumpamanya, ataukah mungkin bisa dalam bentuk pakaian ataukah satu lokasi yang memang memiliki nilai histori ya. Sehingga nanti dipadu-padankan dengan kebiasaan yang masih hidup di masyarakat itu, sehingga betul-betul hidup suasana sejarah yang ada yang di setiap daerah itu, baik itu bisa dimasukkan kulinernya pun ataukah cara berpakaiannya atau cara bermain, mungkin ada kegiatan-kegiatan masyarakat yang bisa memberikan memori ke masa lalu atau sejarah sebelumnya, seperti itu. Dan itu biasanya yang dianggap sejarah atau kalau dimasuk di cagar budaya itu biasanya lebih dari 50 tahun, seperti itu. Berarti termasuk dengan permainan-permainan yang tradisional yang zaman dulu gitu ya. Pakaian yang zaman dulu itu termasuk wisata sejarah gitu ya Pak. Iya, Pak Nurdin. Halo. Iya, halo. Iya, jadi wisata sejarah itu maksudnya seperti permainan-permainan yang zaman dulu, terus pakaian-pakaian zaman dulu, terus tempat-tempat wisata yang zaman dulu seperti gitu. Atau kayak gimana nih Pak Nurdin? Iya, halo. Iya. Pak Nurdin, gimana komunikasi suara saya? Apakah terputus-putus di sana atau kayak gimana nih Pak Nurdin? Suaranya terputus-putus. Oh iya. Ya, sebelumnya tadi sudah bagus ya. Sudah bagus sebelumnya. Gambar saya bisa dengar dan yang lain. Cuma tadi Mbaknya enggak bisa dengar suara saya mungkin ya di sana. Iya benar. Saya sudah bicara tadi. Ya. Ini sudah bagus, ini normal nih. Oke. Jadi kalau yang namanya wisata sejarah menurut Pak Nurdin yaitu ada permainan zaman dulu, terus pakaian-pakaian zaman dulu seperti itu ya, dan bisa dikatakan tempat-tempat sejarah, tempat-tempat wisata yang dulu juga gitu ya. Iya. Oke, namun bagaimana Pak Nurdin melihat saat ini ya, bisa dikatakan yang permainan zaman-zaman dulu itu kan sudah tidak ada begitu. Gimana caranya untuk potensi wisata sejarah ini bisa di-up lagi gitu loh. Pakaian-pakaian zaman dulu juga itu kayaknya sudah mulai hilang. Justru yang sekarang itu pakaian yang lagi up itu pakaian yang bilang orang pakaian poci-poci begitu, mohon maaf. Kalau menurut Pak Nurdin gimana nih? Iya baik. Jadi menurut saya terkait budaya dan kebiasaan dari segi berpakaian atau cara bermain, khususnya di segi berpakaian ya ada style ya, gaya anak sekarang yang itu agak meninggalkan tradisi atau kebudayaan yang sudah lampau apalagi ya. Saya rasa peran kita sebenarnya mulai dari masyarakat itu untuk mengenalkan budaya melalui wisata sejarah itu bisa. Artinya pengenalan sejarah ke masyarakat atau ke anak muda yang sekarang yang terjadi itu kan bagaimana membuat satu event ataukah satu ikon sehingga bisa masyarakat dan anak-anak muda sekarang itu paham terkait budayanya. Termasuk wisata sejarah ini kalau kita kemas secara bagus, mulai dari tadi bagaimana
menginventarisir bangunan-bangunan atau situs-situs, apakah masih terpelihara atau bagaimana, sampai nanti bisa dibuatkan event ya. Jadi terkhusus di pakaian apalagi ya. Saya rasa kalau pakaian ya yang terjadi kan makin bukan terpinggirkan ya, tapi tinggal bagaimana kita melakukan modifikasi penggunaan pakaian itu sehingga betul-betul bisa terpakai lah ya. Yang namanya kan tren hari ini ataukah viral itu kan tergantung bagaimana kita mengemas untuk media di sosial masyarakat kita. Seperti itu. Iya, seperti itu. Jadi mengadakan event-event gitu ya, event-event untuk mengenalkan yang namanya pakaian-pakaian yang terdahulu gitu ya. Namun kan di satu sisi juga terkadang anak-anak muda zaman sekarang tuh mengatakan bahwa ketinggalan zaman nggak mau kade, gimana caranya biar anak-anak muda zaman sekarang itu tertarik kayak dibilang saya harus coba deh menggunakan pakaian-pakaian yang zaman dahulu gitu, mau lihat gimana, apakah saya uniki atau kayak gimana cara tertariknya. Walaupun melalui event terkadang masih ada yang berpikiran kayaknya deh nggak mau kak deh. Ada yang seperti itu biasanya. Kalau yang lebih ini lagi biar lebih tertarik lagi gitu loh anak muda sekarang. Apalagi permainan-permainan zaman dahulu juga terkadang ya, ada juga yang jadi kendala nih. Kalau yang permainan zaman dulu misalkan main kelereng kan tidak ada, susah didapat, dibilang itu kayak tanah-tanah lapang. Kalau orang mau main kelereng, main santo, main permainan-permainan yang bisa membutuhkan tempat-tempat yang lapang, yang ada tanah-tanahnya begitu loh Pak. Iya baik, saya rasa itu tadi ya, maksud saya memang ya halo. Iya. Ya, jadi masyarakat sekarang sebenarnya kalau berbicara melihat kondisi sekarang memang harus dimotori oleh pemerintah dengan beberapa pemerhati budaya ya. Iya. Ya, sehingga nanti bisa dilakukan event itu tadi yang saya maksudkan, kemudian itu yang pertama yang menstimulus sehingga nanti akan muncul keinginan anak-anak muda sekarang untuk jadi supportnya itu tadi bentuk lapangan ataukah situs-situs itu yang kita lakukan inventarisir, sudah pemetaan di beberapa tempat, itu bisa dijadikan tempat, ditetapkan sebagai tempat untuk kegiatan event semuanya. Seperti itu. Iya. Oke, dan kita seperti itu mas saya mau maaf Bu, Mbak Chan, saya suaranya mantul-mantul, saya agak Oh iya. Oke, dan kita beralih dengan situs-situs tempat yang bersejarah gitu loh. Apa saja nih situs sejarah yang ada di daerah katakanlah daerah Sulawesi Selatan gitu yang berpotensi menjadi destinasi wisata sejarah? Iya. Halo Pak Nurdin. Apa saja situs sejarah yang ada di daerah daerah Sulawesi Selatan yang berpotensi menjadi destinasi wisata kalau menurut Pak Nurdin nih? Yang potensi jadi destinasi wisata, sejarah ya maksudnya tadi apa? Sejarah. Bisa diulang tadi pertanyaan saya nanti supaya tepat saya beri. Oke. Apa saja situs sejarah yang ada di daerah Sulawesi Selatan ini yang berpotensi menjadi destinasi wisata? Oh ya.
Oke, baik. Kalau destinasi ya, tepatnya karena saya tidak melakukan pemetaan wisata ya. Cuman kalau potensi, saya katakan semua memiliki potensi. Lebih ke situ ya. Iya. Kemudian untuk mengembangkan sebenarnya tidak mudah. Cuma butuh support orang-orang dalam hal ini masyarakat. Ya, bahkan saya katakan pemerintah pun kalau memang tidak punya support untuk mengembangkan wisata sejarah itu bisa dilakukan kok. Ada media, kemudian iya ada media. Kalau kecuali mungkin terkhusus kepada situs-situs bangunan yang tadi yang saya katakan yang butuh penanganan ataukah butuh dilakukan pembaruan sehingga betul-betul bisa jalan ya. Kalau terkait yang lain seumpamanya itu bisa dihandle oleh masyarakat ataukah pemuda-pemuda yang sadar wisata, asalkan pertama itu tadi bisa memetakan dulu ya potensi pariwisata, wisata sejarah yang dimiliki itu bagi bukti-bukti otentiknya, karena kalau kita katakan sejarah harus betul-betul ada bukti nyata. Iya benar. Itu saja sebenarnya. Kemudian untuk pengembangan ya empat pilar pariwisata itu artinya atraksi atau daya tarik ya, terkhusus di sejarahnya atau bangunan itu harus ada unik, kemudian memiliki daya tarik ya. Kemudian biasa orang memasukkan amenities ya atau fasilitas pendukung ya seumpamanya untuk itu. Kemudian ada aksesibilitas ya, ada jalan menuju ke sana semuanya, ada akses menuju ke destinasi wisatanya seumpamanya. Tapi saya rasa kalau memang sudah dihindar oleh masyarakat dalam bentuk community based tourism, pariwisata berbasis masyarakat, jalan atau akses menuju ke destinasi itu bisa diakali ya dalam bentuk pengembangan pariwisata apa gitu. Bisa supaya kalau jalannya tidak bagus, tidak sesuai, ya kita buat wisata adventure sekaligus sejarah. Jadi tidak mesti melalui medan yang mulus seumpamanya. Seperti itu. Kalau seumpamanya di situ ada pepohonan atau ke apa, kita masukkan dalam bentuk wisata agro seumpamanya atau ke apa. Jadi kalau saya melihat sebenarnya kendala-kendala pengembangan pariwisata itu tidak ada kendala sih sebenarnya. Kalau 4 pilar pariwisata tidak bisa terpenuhi salah satunya, kita jadikan salah satu pariwisata berciri khas apa gitu. Seperti itu. Sama halnya yang tadi. Iya. Namun Pak Nurdin, bagaimana Pak Nurdin melihat sendiri kondisi dari wisata sejarah yang ada di Sulawesi Selatan ini? Apakah ini sebenarnya ya khusus wisata sejarah ya, entahlah butuh, karena ini khusus situs ya. Iya. Ini pemeliharannya memang kurang diperhatikan oleh pemerintah dan pihak-pihak yang terkait dalam hal bagaimana melakukan peremajaan ataukah mungkin melindungi ataukah merawat situs-situs yang sudah ada saat ini. Nah, kalau kita mencari lagi situs-situs baru, ini saja yang ada hari ini belum betul-betul diperhatikan dalam hal ini. Ya seperti itu. Oke, belum masih kurangnya begitu ya, masih kurangnya perhatian dari pemerintah mungkin ya. Iya. Jadi mungkin ada masukan dari Pak Nurdin, sebaiknya bagaimana nih supaya potensi dari wisata sejarah di daerah ini bisa diperhatikan oleh pemerintah. Apa yang harus sebagai pancingan biar pemerintah ini bisa penuh perhatian dengan wisata sejarah yang ada di Sulawesi Selatan? Iya, kalau saya sih sebenarnya itu butuh hidup dari masyarakat dulu. Artinya sejarah itu kan muncul dari masyarakat, tatanan hidup masyarakat.
Nah, yang itu kalau betul-betul dari masyarakat, artinya eh, kalau di kalau maksudnya masukan saya untuk pengembangan ini, Mm-mm. itu masyarakat betul-betul harus dilibatkan sehingga bisa dikembangkan seperti itu. Karena eh, makanya tadi saya katakan tanpa pihak pemerintah pun, Mm-mm. ya itu bisa dilaksanakan karena itu yang hidup di masyarakat Oke. dan masyarakat merasa sendiri dengan memasukkan konsep community based tourism. Iya, iya, Tidak iya. ada masalah pengembangannya sebenarnya. Mm-mm. Jadi kalau untuk berkembang, kalau memang sudah ada pemetaan, Iya. ya sudah dilakukan inventarisir, oh ini wisata sejarah dalam bentuk situs, Mm-mm. ini mungkin sejarah dalam bentuk apa seumpamanya, itu bisa dilakukan inventarisir dulu. Mm-mm. Nah, kemudian nanti dipilah. Nah, kira-kira dari beberapa situs ini yang mana potensi untuk dijual dulu. Mm-mm. Nah, karena hitungannya pariwisata itu kita harus berupaya memaksimalkan potensi yang ada. Artinya sama dengan di Bali itu, Iya, ya. iya. Ya, kita di Garuda Wisnu Kencana GWK, kalau Mbak pernah ke sana Iya. atau sering ke sana, tuh lihat itu yang ditampilkan adalah kepala Wisnu di awal ya, Iya, iya. ataukah tangan Wisnu. Sekarang kan sudah berbentuk Garudanya ada, Mm-mm. ya dulu kan cuma kepala Garudanya, sekarang sudah utuh jadi satu Garuda. Mm-mm. Nah, artinya yang kita pasarkan tidak, kalau memang ini kita mulai dari yang ada. Mm-mm. Ya seperti itu pariwisata sebenarnya. Sehingga itu menyupport nanti pengembangan pariwisata ataukah destinasi ataukah situs-situs yang ada laginya. Mm-mm. Ya, seperti itu. Iya, jadi menurut Pak Nurdin nih, masyarakat setempat sudah terlibat dalam kegiatan promosi atau pelestarian situs sejarah ya? Iya. Mm-mm. Kenapa? Jadi menurut Pak Nurdin, apakah memang masyarakat setempat ya ini sudah terlibat dalam kegiatan promosi atau pelestarian situs sejarah? Saya rasa belum. Belum ya? Iya. Bahkan keterlibatan masyarakat Mm-mm. itu sangat minim saya katakan. Iya, Ya. iya. Sehingga memang situs sejarah itu apalagi proses perawatannya ya, perawatan. Ya mengerti kan, iya masyarakat setempat Iya. pastinya seperti itu. Iya. Namun apa yang menjadi kendala nih Pak Nurdin sehingga masyarakat setempat ini belum terlibat dalam kegiatan promosi dan pelestarian situs sejarah ini, Pak Nurdin? Itu tadi mungkin ya pengenalan budaya ya. Iya. Sekarang kan ini kan sekarang sudah berapa generasi ya, artinya masyarakat kita sudah berubah juga secara pola hidup, kemudian terkhusus apa tadi itu ada akulturasi budaya dari luar seumpamanya, sehingga budaya sendiri yang mengarah ke sejarahnya itu ya agak terkikis. Iya. Ya, itu ya menjadi kendala sehingga rasa memiliki terhadap budaya itu yang kurang. Nah, sehingga kendala yang dikatakan tadi, apa yang menjadi kendala itu tadi sebenarnya kesadaran awal dari masyarakat itu. Ya. Karena kesadaran itu muncul dari rasa tahunya, tahu bahwa saya tahu ini budaya saya, ini sejarah saya, sehingga saya mau mencoba untuk mengembangkan dan melestarikan budaya saya atau sejarah yang sudah dibuat oleh nenek moyang saya 50 tahun sebelumnya seumpamanya atau lebih. Ya seperti itu sih sebenarnya. Itu yang menjadi kendala. Oke. Nah, kira-kira nih kalau menurut pandangan Pak Nurdin nih, apakah sudah ada dukungan dari pihak swasta atau lembaga non pemerintah dalam pengembangan wisata sejarah di sini? Sepengetahuan saya, ya sebenarnya banyak ya NGO ataukah yang bergerak memang non government itu yang mensupport ya terkait wisata sejarah. Ya, kalau pemerintah sih saya melihat memang itu memang jalur mereka untuk mencari ya. Yang pasti di beberapa organisasi sudah ada, tapi khusus di masyarakat saya belum melihat yang betul-betul fokus ya melihat itu, karena kan yang berbicara terkait sejarah itu harus ada bukti otentik ya.
Mm-mm. Ya bukti otentik kecuali pemeliharaan budaya dan tradisi toh. Tapi kalau terkait sejarah sih sebenarnya itu panjang ya perdebatannya karena Mm-mm. memang ada bukti bukti fisik ya Iya, ataukah iya. bukti yang otentik ya yang bisa diyakini ya bahwa itu betul-betul sejarah ya. Seperti itu sih sebenarnya Mm-mm. kalau terkait ini Iya, kalau kita lembaga yang menyupport. betul. Nah, kalau Pak Nurdin sendiri, bagaimana nih Pak Nurdin? Apakah sebaiknya situs-situs sejarah atau mungkin eh, contohnya baju yang zaman dulu atau mungkin permainan zaman dulu ini eh, menurut Pak Nurdin sebaiknya dimodifikasi kah? Atau mungkin jangan dimodifikasi tetap yang original kalau menurut Pak Nurdin? Oke, terkait modifikasi Ah, pakaian adat ya. Artinya begini, dimodifikasi kan biasa dalam rangka kebutuhan untuk membuatnya bisa diterima di masyarakat ataukah mm, zaman sekarang ya. iya. Ya. Tapi terkait dimodifikasi atau tidak, Mm-mm. saya merasa bahwa itu tidak perlu ya, Nggak tidak perlu dilakukan modifikasi karena kan apa ya pakaian-pakaian yang dulu itu Ah, ya itu tinggal dibuatkan saja mm-mm. tempat Iya. tersendiri ya seumpamanya. Kalau terkait penggunaan untuk sekarang boleh dimodifikasi seperti itu Oke. Oh ya iya karena iya. kan zaman itu kan berbeda Mm-mm. ya artinya ada tren ada model tapi tetap originalitas dari pakaian itu tetap Tetap terjaga ada. sih harusnya Iya. seperti itu. Iya, jangan sampai kalau yang zaman sekarang menggunakan Hmm. baju yang zaman dulu, terus digunakan Ya, saat ini kan biasa terlihat aneh gitu kan. Misal katakanlah ya, baju adat dulu kan kalau yang wanita kan kentara sekali, transparan sekali Ki, Pak. Toh, jadi kalau ya. misalkan Ah, digunakan begitu terus nggak pakai menggunakan baju dalam kan, mohon maaf, itu kan terlihat aneh kan. Nah, sebaiknya cara modifikasinya yaitu harus ada pengalasnya gitu, biar nggak kelihatan hmm, gitu. Mohon maaf kayak gitu ya. ya. Ah, ah. Oke, dan kira-kira nih, bagaimana caranya supaya wisatawan ini tertarik untuk mengunjungi situs sejarah yang ada di katakanlah di Sulawesi Selatan? Kira-kira dengan apa alasannya, alasan utamanya mereka datang untuk mengunjungi situs sejarah yang ada di sini? Nah, itu tadi ya. Mm-mm. Ya, indikator kita yang pertama untuk mengembangkan wisata sejarah, ya Mm-mm. pasarnya kemana? Yes. Nah, itu yang perlu dipertimbangkan di awal ya. Mm-mm. Ya, kalau cuma untuk melakukan pelestarian budaya, ya pengenalan sejarah kepada masyarakat dengan apa namanya sasaran utamanya adalah masyarakatnya sendiri yang seumpamanya nih di Makassar Iya. dengan budaya yang mereka bawa Uh-uh. dari Bugis, Makassar, Mandar ya Iya. ngumpul di sini, kemudian pengenalan budayanya di mana, seumpamanya dibuatlah seumpamanya di Anjungan ya, Hmm. ya ada rumah tongkonan untuk mengenalkan budaya mereka, Iya. ya, sehingga itu hal yang dibutuhkan untuk pengenalan budaya. Iya, Nah, iya, itu iya. tujuan itu pengembangan pariwisata untuk mendatangkan wisatawan seumpamanya. Mm-mm. Nah, tapi kalau dari segi wisatawan luar, Mm-mm. ya, itu harus diperhitungkan juga. Artinya mereka melakukan perjalanan itu untuk mencari hal baru, Mm-mm. ya, yang beda dengan di tempat mereka. Iya, iya, iya. Nah, kalau berbicara sejarah, itu destinasi itu khusus di sejarah apalagi itu tidak akan pasti akan berbeda Mm-mm. dengan tempat lain, ya. Benar. Mm-mm. Jadi Benar. karena memiliki sejarah dan budaya kebiasaan yang berbeda. Mm. Itu yang dicari oleh wisatawan, ya, sesuatu yang tidak ada di tempat asal mereka. Mm. Begitu. Nah, Iya. i- ya, Oke, oke. Jadi para wisatawan itu mencari sesuatu yang tidak ada yang ada di tempat mereka gitu ya. Jadi iya, yang dia harus mencari sesuatu yang unik,
yang ada di tempat wisata situs sejarah tersebut gitu ya. Nah, kalau yang kayak begitu kan ini otomatis harus ada yang katakanlah ya, anak-anak muda, generasi muda zaman sekarang itu yang harus terlibat juga dong untuk gimana caranya biar potensi wisata yang ada di daerah ini, katakanlah Sulawesi Selatan itu harus bisa menjadi unik kan gitu, atau kayak mungkin nggak perlu generasi muda gini, atau menurut Bapak kayak gimana nih? Iya, yang pasti generasi pemuda itu adalah ujung tombak sebenarnya. Mm-mm, Apalagi ini terkait wisata sejarah, ya, sejarah dan budaya. Ya, mereka sangat berperan sebenarnya, makanya perlu pengenalan budaya, pengenalan sejarah di anak muda yang sekarang ini, sehingga tenaga mereka bisa diarahkan ke pengembangan atau pelestarian budaya dan sejarah nenek moyang mereka, ya, sehingga itu penting, ya, keterlibatan mereka sangat. Oke. Bagaimana kalau menurut Pak Nurdin sendiri, apakah situs sejarah ini memiliki potensi untuk menjadi warisan budaya yang diakui secara nasional atau internasional nih? Iya, potensi pengakuan sebenarnya itu tergantung bagaimana perawatan, kemudian nilai sejarahnya, ya, nilai sejarahnya, kemudian situsnya itu masih utuh, ya, terawat dengan baik atau bagaimana, itu pasti berpotensi, ya, pasti berpotensi kalau dilihat seperti itu. Apalagi mengcover dari sejarah dan budaya orang secara umum dan melibatkan Sulawesi seumpamanya, taruhlah di Sulawesi itu melibatkan lebih banyak suku seumpamanya, ya, situs itu. Nah, itu pasti bisa menjadi situs nasional pastinya. Oke, baik Pak Nurdin, kira-kira nih menurut Pak Nurdin apa saran atau rekomendasi untuk memaksimalkan potensi wisata sejarah di daerah ini? Ya, saya rekomendasinya untuk memaksimalkan potensi sebenarnya, langkah awal itu kita harus melakukan pemetaan potensi dulu, ya. Ya, namanya potensi kan, ya, pasti semua memiliki daya, ya, sehingga bisa dikembangkan nantinya. Jadi pemetaan perlu dilakukan sehingga nanti bisa dipilah, ya, beberapa potensi yang bisa dikembangkan. Artinya ada potensi besar untuk dikembangkan dengan melihat beberapa faktor pendukung itu tadi, ya. Walaupun, ya, terkadang orang mengatakan bisa dikembangkan tapi tidak mendukung, ya, seumpamanya lahannya. Jadi semua faktor aspek itu harus diperhatikan setelah dilakukan pemetaan tadi. Ya, lakukan pemilahan yang mana prioritas yang bisa dikembangkan, kemudian melihat support masyarakat tempat itu yang paling penting. Selanjutnya pemerintah, ya, dalam hal ini yang bisa membuat regulasi sehingga melindungi situs-situs atau wisata sejarah itu sendiri. Kemudian yang pasti yang terakhir harus ada analisa pasarnya dulu. Ya, jangan sampai kita membuat satu destinasi, ya, yang banyak saya lihat di beberapa daerah itu sudah terbangun sampai gazebo, sekian miliar keluar, ya, sekian ratusan juta miliar, itu tidak terpakai, cuma viral 6 bulan selesai tutup. Itu yang harus diperhatikan. Karena yang kita lihat sekarang kan jadinya kayak gitu kan, yang kalau udah viral cuma berapa bulan terus hilang lagi. Iya, jadi harapannya
bisa menghidupi nantinya, walaupun ada biaya perawatan untuk wisata sejarahnya, tapi tetap ada berkesinambungan. Jadi harus ada analisa pasarnya kemana dulu supaya ya, sehingga nanti bisa disiapkan berdasarkan fasilitas-fasilitas yang ada nantinya. Iya benar. Ya, makanya keterlibatan masyarakat juga penting. Seperti itu, sehingga mereka ada keterlibatan ya. Makanya konsep sekarang kalau pengembangan sejarah itu, menurut saya konsep community based tourism itu perlu dilakukan sehingga masyarakat itu merasa memiliki destinasinya. Yes. Ya, seperti itu. Oke, baik Pak Nurdin, mohon maaf ini karena kita udah dibatasi oleh waktu, jadi kita harus tuntaskan sampai sini kebersamaan kita di program acara Mozaik Budaya. Sebagai closing statementnya nih, apa yang ingin Pak Nurdin sampaikan terkait dengan topik kita? Silakan Pak Nurdin. Ya. Sebagai closing statement, apa yang ingin disampaikan nih Pak? Oh iya, ya terima kasih. Jadi closing statement saya bahwa dunia pariwisata itu adalah multidisipliner. Jadi pada saat pariwisata berkembang, saya yakin semua segmen, semua sektor itu akan berkembang. Jadi, halo? Iya, silakan Pak. Lanjut Pak. Jadi saya harapkan dengan terjun sebagai pemikir di pariwisata, ya saya harapkan banyak muncul SDM yang baru di pariwisata yang betul-betul bisa memikirkan pengembangan pariwisata di Sulawesi Selatan khususnya dan Indonesia secara umum. Ya, maju terus pariwisata Sulawesi Selatan Indonesia. Oke. Terima kasih. Baik Pak Nurdin, terima kasih sudah ikut berpartisipasi sebagai narasumber kita di Mozaik Budaya. Semoga makin sukses selalu Pak Nurdin. Sehat selalu Pak Nurdin. Mohon maaf apabila tadi ada komunikasi kita terputus-putus, tapi yang jelas komunikasi kita nanti sampai seterusnya tidak terputus-putus ya Pak Nurdin. Oke Pak Nurdin, makin sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.